Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang saya banggakan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, tidak kurang satu apapun, dan insya Allah sertifikasi pun insya Allah akan segera cair. Salawat salam mudah-mudahan selalu tercurah keibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu sekalian, observasi kinerja Kepala Sekolah itu merupakan satu keharusan. Termasuk Bapak Kepala Sekolah tentu mengobservasi Bapak Ibu Guru. Sebab dengan itu kita menuju nilai akhir. Apakah di atas ekspektasi atau sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Sebab itulah yang akan menjadi patokan untuk kita bisa naik pangkat ke jenjang yang lebih tinggi. Bapak Ibu sekalian, maka ini adalah tuntutan profesionalisme, dan mau tidak mau melalui sistem yang digulirkan oleh pemerintah kita melaksanakan ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Bapak Ibu sekalian, lewat kesempatan ini saya ingin menyampaikan surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengenai penilaian kinerja jabatan fungsional guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah di lingkungan pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur. Artinya untuk mendapatkan nilai di atas ekspektasi, kepala dinas itu ketat. Si julu-julu kan butuh laku-laku lempar kepala sekolah mentetek pangkat bapak kan ya pak kepala ya mentetek pangkat nih supaya memenuhi syarat bisa. Sekarang ini kepala dinas mengatakan bahwa tata cara penilaian kinerja guru dan kepala sekolah jika nilainya di atas ekspektasi atau sangat baik harus memenuhi kriteria. Yang pertama, guru menunjukkan praktik pembelajaran yang inovatif, kinerja sangat berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran, berpusat pada peserta didik. Nah, ini. Kemudian deskripsinya. Satu, baru ia bisa nilainya amat baik, menciptakan karya inovasi. La ilaha illallah. Ya, ini karya inovasi dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi, baik itu inovasi dalam bentuk teknologi dan digital dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menyusun jurnal yang ber-ISSN internasional, standar, serial number. La ilaha illallah. Internasional. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, ISSN itu internasional, standar, serial number. Sebagai penulis atau buku yang ber-ISBN, ya, jadi internasional, standar, book number. Dan bau ini ibu-ibu di atas ekspektasi. Atau ketiga, apresiasi terhadap penilaian kinerja berupa prestasi individu, merupakan bentuk pengakuan atas keberhasilan individu yang mengembangkan potensi siswa. Misalnya jauh P kanak-kanak no jadi pembina FLS
SSN, juara seke ya dibuktikan dengan sertifikat, pelungguh jadi pembina, bisa diusulkan untuk dapat nilai di atas ekspektasi. Ya, atau guru olahraga atau siapapun ketika ada binaannya meraih prestasi. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, lamun sesuai ekspektasi ya biasa-biasa, ya mau tidak mau ya sesuai ekspektasi bagaimana ya, normal-normal lah, nah. Tidak ada yang di bawah ekspektasi. Itu pun Bapak Ibu sekalian, ketika ada usulan untuk ya memang punya prestasi, punya karya inovatif, punya ISSN ya atau ISBN dan lain sebagainya, itu pun perlu usulan mulai dari bawah Bapak Ibu sekalian. Yang pertama harus ada surat resmi dari kepala sekolah. Kemudian harus ada surat resmi dari kepala UPT. Kemudian ada surat usulan dari tim kerja. Ya, tim kerja 1, tim kerja 2, tim kerja 3. Bro, ganta mau nilai di atas ekspektasi. Namun ngono-ngono ya pak kepala berperi-peri beja wah. Ya, terutama ini ya adik-adik yang masih punya jenjang karir yang lebih jauh. Betul kalau Pak. Lamun kami berarti kalau di atas ekspektasi itu kan kita bisa lepaskan 2 tahun. Nah, lamun baik-baik saja 4 tahun lah. Ya, nah, maka itu masalahnya. Maka oleh karena itu, ya apapun sebab ini adalah kebijakan Bapak Ibu sekalian. Nah, maka oleh karena itu sekali lagi, mari ya kita berbuat atau bekerja tidak karena itu Bapak Ibu sekalian. Ya, kita berbuat sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Kita tidak tahu nanti kebijakan berbeda kembali seperti asal. Ketika baru kita apa istilahnya PMM, mas apa namanya? Betul ya? Enggak, itu mengupload bukti-bukti dukung di ya. Ini 2024 kan mulai ini kita pakai digital. Itu setahun kita mengumpulkan bukti fisik. Angka ndek nara Bapak Ibu guru ngajarang. Semua sibuk dengan ya bukti fisik. Terus kita lihat Bapak Ibu pegang laptop 3, webinar sana, webinar sini, webinar situ. Nah, 2025 tidak ada lagi upload bukti dukung sampai 2026. Persyaratan ini adalah kebijakan Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Timur. Tidak semua daerah kebijakannya seperti ini. Maka oleh karena itu, mari Bapak Ibu sekalian kita berbuat sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Ya, jangan karena ini kita patah semangat. Tetap kita berbuat. Kita tidak tahu kebijakan itu pasti berubah-ubah. Karena itu pada hari ini sesungguhnya ya kita akan menyaksikan kebolehan Bapak Kepala Sekolah ya untuk mempresentasikan indikator yang dipilih adalah aktivitas kegiatan komunitas belajar. Sesungguhnya ini sudah berlalu Bapak sekalian. Akan tetapi ini tetap harus kita laksanakan sebagai bukti fisik kita, ya terutama pengawas kepada kepala dinas. Ada instrumennya, kemudian ada daftar hadirnya, kemudian ada pula gambar-gambarnya. Sekaligus, ya
kita lampirkan materi ini, tolong nanti dikirim saya PowerPoint-nya untuk kita lampirkan bahwa ini benar-benar dilaksanakan, bukan rekayasa. Ya, karena itu untuk tidak memperpanjang kala sekalian, mari kita saksikan apapun nanti ya. Ya biasalah, tidak terlalu lama, yang penting ini telah kita laksanakan dengan baik, bukan pre-memori, bukan ya, tetapi ini benar-benar ya akan kita diskusikan setelah ini. Ini mungkin pengantar dari tiang, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kasih aplaus dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata untuk kepala sekolah. Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi beliau kaya dengan istilah-istilah. Ya, yang pertama star. Jadi dengan begitulah kita mudah mengingat Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu nanti Bapak Kepala Sekolah buatkan kita visi misi di sekolah yang mudah dihafal dan diingat. Siap. Sebab sebagian besar guru-guru kita atau warga satuan pendidikan tidak hafal visinya. Apalagi misinya. Mengapa? Latihan. Latihan. Dan visinya itu satu paragraf. Nah, maka sesuai dengan apa yang sering ditampilkan sama Pak Kepala Sekolah, ya, pakai akronim. Tadi STAR, situasi, tantangan, aksi, dan review. Di beberapa tempat saya melihat ada visi dengan akronim berkibar. Ya, ada harmoni, ada seperti Lombok Timur, ya, Lombok Timur Smart. Nah, artinya penasaran dengan itu siswa, ya, apa istilahnya, mewujudkan peserta didik yang begitu begini. Nah, jadi ini hanya untuk memudahkan kita mengingatnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi STAR itu, ya, STAR itu yang pertama situasi, kemudian tantangan, kemudian aksi, result, hasil, review, ya. Hasil. Nah, jadi kalau ini ya mungkin ya nanti bagaimana kita mengembangkan praktek baik, terutama di gugus kita, Karang Baru Berdiri Jarak. Maka dengan demikian ketika ada kegiatan di KKB, perhatian harus dilibatkan. Ya, di samping Pak Sabah, berarti kita di KKB Berdiri Jarak itu kan 2,9. Pak Sabah. Nanti kalau ada kegiatan di gugus kemarin, kita kegiatannya Pak Kepala menyusun soal berbasis sports di KKB bijak. Bijak itu benar KKB berbicara Karang Baru. Nah, jadi dengan kata lain ketika ada kegiatan kita gugus, ya, minta supaya dilibatkan biar kita bersama-sama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi tentu kita harus awal kita punya standar analisis yang namanya analisis SWOT. Ya, Yang pertama strength. Yang kedua weaknesses. Ya. Yang ketiga opportunities. Lalu yang keempat threats. Jadi dua berasal dari dalam, satu menguatkan, satu melemahkan.
Dua yang berasal dari luar, satu menguatkan, satu melemahkan. Yang berasal dari dalam itu adalah strength, kekuatan. Ya, tadi diberitahukan kita sumber daya manusianya. Ternyata bapak guru udah diatur, dia ada si cewek-cewek kan begitu. Ya, semua punya tingkat kesabaran yang tinggi. Meskipun mungkin dalam perasaannya dongkol kalau lama pulang, tetapi dia tetap menyembunyikan itu. Pada akhirnya indah pada waktunya, kan seperti itu. Ini kekuatan Bapak Ibu sekalian. Jadi kekuatan yang luar itu kekuatan dari dalam diri kita masing-masing. Di samping sumber daya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ya, weaknesses. Kelemahan. Apa itu? Kelemahan. Ini kelemahan kan susah diajak pulang lambat, susah diajak datang cepat dan begitu. Ya, nah, jadi Bapak Ibu sekalian, para peserta sulang tergantung niatnya. Jangan hanya ya mengikuti judul sinetron Kupinang Kamu dengan Bismillah, pokoknya Bismillah. Tetapi apapun niatkan ini untuk menjadi ibadah. Tadi pada jawab, mami pada jawab, ya? Nah, jawaban coba kalau. Berapa tambah kepala Pak? Jawab belum tahu. Jawab. Oh, enak lah Bapak. Oh, bersuara. Ya, tahu di orang tua. Saya pernah pengajian di masjid ini di orang tua. Nah, mungkin dia belum lahir waktu itu. Oh, yang pada kanan Denus. Lahir, ya. Jadi itu kelemahan. Tetapi semua itu Bapak Ibu bisa diminimalisir. Apa artinya? Itu perlu kita mempelajari growth mindset, ya, pola pikir bertumbuh. Lalu mesti dilakukan atau istiqomah kepala sekolah. Ini pola pikir statis namanya. Ya, maka mari sebagian mengatakan Bapak Ibu sekalian, the mind is the reality. Pikiran adalah kenyataan. Ya, apa yang kita pikirkan itu akan menjadi kenyataan. Kalau kita bilang sehat, insya Allah sehat. Jangan pernah buat alasan sakit padahal tidak sakit. Tertunggu. Nah, kemudian yang ketiga, opportunity, peluang. Kemungkinan. Oh, sok kekuatan ini belajar 30 menit setiap hari kan apa yang susah kan? Itu kemungkinan. Apa artinya? Yang tidak biasa menjadi biasa. Kemarin tidak bisa, sekarang menjadi bisa. Ya, nah, maka tahulah kita sekarang yang namanya pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam itu pembelajaran yang memuliakan. Memuliakan peserta didik, baik proses maupun tahapan-tahapan yang dilakukan. Jadi jangan pernah ibu-ibu mengatakan ketika melihat anak kita yang terlambat pemahamannya, tidak kali kita mati. Jangan, itu namanya membunuh karakter Bapak Ibu sekalian. Jadi pembelajaran mendalam itu pembelajaran yang memuliakan, yang berasaskan berkesadaran, terus berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Pembelajaran berkesadaran bermakna diraih melalui olah rasa, olah pikir, olahraga. Nah, sebenarnya olah hati. Bagaimana kita menjaga hati, Bapak Ibu sekalian? Jagalah hati
Jangan kau mencari hati itu. Ini yang paling penting menjaga hati. Itu kan jaga hati stres apalagi di musim digital, musim media sosial, macam-macam terdengar komen-komen. Kemudian jaga hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Ini sudah berapa langkah jalan kaki ini hari ini? Dua apa buat kata-kata? Dua betul-betul dapur, kasur, sumur. Baik Bapak Ibu sekalian. Ini yang perlu kita sampaikan. Jadi dengan kata lain, komunitas belajar di satuan pendidikan hendaknya dikembangkan. Jadi melalui apa yang disampaikan oleh kepala sekolah melalui startnya tadi, ini sudah menunjukkan langkah-langkah yang harus dilakukan di komunitas belajar. Pada akhirnya saya melihat yang disampaikan oleh kepala sekolah, soal yang disusun itu terstruktur, terstandar, dan terukur. Ya, dan itu memang kita lakukan beberapa hari. Dulu kecil pelatihan hilang. Iya Pak. Ya. Lagi otak patuan. Nah, itu makanya akan tetapi ketika kita langsung buat aplikasi, langsung dikatakan, insya Allah selesai masalah. Lalu pelatihan yang gugus hanya berhenti di Kudus, tidak lanjuti di sekolah masing-masing. Itu baru sekalian. Jadi pahami ya, pembelajaran mendalam itu yang pertama ada 8 dimensi profil pelajaran. 1. Kewarganegaraan. 2. Kewarganegaraan. 3. Penerapan kritis. 4. Kreativitas. 5. 8. Kemandirian. 8. Komunikasi dan lain sebagainya. Nah itu kan. Kemudian apa prinsip pembelajaran mendalam? Berapa? Prinsip kesadaran, bermakna, menggembirakan. Yang berikutnya pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, berefleksi. 3 ya. Kemudian yang keempat kerangka pembelajaran, praktik pedagogis, lingkungan belajar, kembali pemanfaatan digital, kemudian kemitraan. Nah, nanti itu ketika kita menuki kepada RPP semuanya muncul. Menggembirakannya muncul, prinsipnya muncul, kemudian apa itu pedagogisnya muncul, semuanya muncul nanti di kerangka pembelajaran itu Bapak Ibu sekalian. Dan ini kita ingin kalau tidak digurus yang di satuan pendidikan ini disegerakan perkembangan. Jadi supaya nanti ketika Bapak Ibu sudah masuk sudah memiliki perangkat itu. Nanti kalau sudah masuk kita tidak disibukkan dengan menyusun itu, menyusun ini. Maka sebelum ajaran waktu itu kita ingin kalender pendidikan sudah dianalisis. Kita sudah punya analisis belajar efektif waktu, ya, dan semuanya. Kemudian kita sudah terapkan, distribusikan dia kepada program maupun prosen. Selesai itu Bapak Ibu sekalian, tinggal buat modul ajar setiap masuk kelas. Terus kan gosip-gosip ya, jadi supaya tidak terkesan ya di awal pembelajaran guru sibuk itu, sibuk ini, sibuk itu. Jadi supaya selesai nanti dibawa arahan Bapak Kepala Sekolah. Ai beraksi terus. Yang penting Bapak Ibu paham apa pembelajaran mendalam seperti apa konsepnya, selesai. Kalau buat ini ya kita tinggal nanti ya kita minta bantuan dari malaikat. Itu bisa saja Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, ini luar biasa. Saya lihat dari persen
pertemuan Senin pagi. Ini tidak ada yang punya ide seperti ini urusannya. Ya, nanti ujuk sangka, pagi kepala sekolah, semua ini persegi, ujuk sangka, belah ketupat, gegang apa nanti. Ini kan menarik nih. Ya, ini menarik. Persegi pertemuan Senin pagi. Kalau ujuk sangkanya ke kepala apa nih? Nah, maka oleh karena itu ini perlu kita kembangkan, dan saya ingin jadikan SD 1 Karangbaru ini menjadi pilot project percontohan